Geruduk kawasan Monas buruh kembali suarakan penolakan kenaikan harga BBM. Hancurkan Germania, hancurkan, oi! Masuk. Sudah cukup 3 tahun kita berdiam diri rakyat. Selalu elit yang memutuskan nasib dan perut kita. Elit-elit yang selalu berlindung di balik gedung itu, di balik istana, yang tak pernah menempatkan hati dan pikirannya kepada hati dan pikiran orang-orang kecil. Kalau kita bergerak, kita tidak turun ke jalan, kita tidak paksa negara, mereka bisa dengan sewenang-wenang membentuk aturan untuk kepentingan oligarki. Kita terima atau kita tolak? Kita terima atau kita tolak? Kita terima atau kita tolak? Maka dengan itu, selaku individu, manusia yang sadar, manusia yang bergerak atas nilai-nilai perjuangan, kami dan saya pribadi mendukung penuh gerakan mahasiswa untuk menolak RUU-KUHP, gitu ya, di mana undang-undang haram jadah ini hanya ingin menghidupkan undang-undang subversif dengan cara yang berbeda. Maka dari itu hanya ada satu kata, lawan dan rakyat harus menang. Menaikkan BBM bersubsidi itu nggak tanggung-tanggung, 23% lebih. Bayangkan itu dampaknya kayak apa coba di buruh, terutama DKI Jakarta. Udah upahnya belum naik, belum clear, belum ada perbaikan terhadap kenaikan upah di masing-masing perusahaan secara bagus, dihajar lagi. Sangat terasa bahwa kenaikan BBM ini sangat merogoh isi kantong kami yang tentunya tidak sesuai dengan penghasilan kami di DKI Jakarta. Jadi apa alasan untuk menaikkan itu? Kita akan aksi sampai dengan Desember 2022. Partai Buruh akan mengorganisir bersama Serikat Buruh, KSPI, dan lain-lain. Sampai Desember, aksi terus. Habis ini kita aksi di masing-masing daerah. Kita tidak akan putus. 3 tuntutan. 1, tolak kenaikan harga BBM. 2, tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 3, naikkan upah tahun 2023 sebesar 13%. Massa buruh kembali menyuarakan keberatan terhadap kenaikan harga BBM di bundaran kota Jakarta. Ratusan massa buruh itu terpantau berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Mereka tampak datang ke sekitaran kawasan Monas sejak pukul 11.00 WIB menggunakan puluhan bus berukuran besar dengan menggunakan atribut serba biru. Mereka juga membawa berbagai media penyampaian aksi seperti spanduk, poster, hingga keranda mayat. Awalnya mereka berjalan ke Balai Kota Jakarta dan lalu sampai ke Bundaran Arjuna Wijaya sekitar pukul 12.00 WIB. Di lokasi tampak juga petugas keamanan berjaga. Hingga saat ini aksi buruh ini masih berjalan tertib dan kondusif. Bahkan beberapa massa buruh terlihat beristirahat. Polda Metro Jaya sebelumnya menyatakan sebanyak 6.142 personil gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga di sejumlah titik di Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan aksi demonstrasi bakal berlangsung di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya hingga depan gedung DPR MPR RI. Berdasarkan data yang dicatat kepolisian, kata Zulpan, terdapat sedikitnya 2.090 orang yang akan mengikuti aksi demonstrasi di 2 lokasi tersebut. Diinformasikan aksi demonstrasi hari ini selain dari massa buruh juga akan diikuti oleh mahasiswa dan kelompok persaudaraan alumni PA212. Namun hingga saat ini di kawasan Monas belum terlihat kedua kelompok massa tersebut. Di sekitar lokasi, kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas terkait aksi demonstrasi yakni arus lalu lintas. Dari Bundaran HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan. Kemudian arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan menuju Jalan Perwira. Namun Polda Metro menyebut untuk pengalihan ke arus lalu lintas. mengalihkan arus ke Jalan Perwira sifatnya situasional. Selanjutnya, arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Buruk menuju Jalan Majapahit atau Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau Jalan Suryo Pranoto. Terakhir, arus lalu lintas menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. Massa buruh Jatim demo BBM naik di depan kantor gubernur hari ini.
Sedikitnya ribuan buruh di Jawa Timur akan kembali menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan kantor Gubernur Jatim Surabaya Senin 19 September hari ini. Dalam aksi tersebut, mereka juga akan menyerahkan rapor merah untuk Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Ketua DPW FSPMI KSPI Provinsi Jatim Jazuli mengatakan rapor itu diberikan lantaran Khofifah tak pernah sekalipun mau menemui massa buruh dalam beberapa kali kesempatan aksi maupun audensi. Dalam aksi kali ini, Aliansi Serikat Buruh akan menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, mereka menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Penurunan daya beli buruh ini diperparah dengan tidak naiknya upah selama tahun-tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK tahun 2023 kembali menggunakan PPP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Buruh menolak kenaikan harga BBM karena dilakukan di saat harga minyak dunia turun. Terkesan pemerintah mencari jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara memeras rakyat. Belum lagi terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran karena kenaikan barang-barang yang dipicu oleh tingginya harga BBM. Menurut mereka, harga energi yang naik akan membebani biaya produksi perusahaan. Tentu perusahaan akan melakukan efisiensi dengan mem-PHK buruh. Mereka pun meminta agar pemerintah memisahkan pengguna BBM subsidi dan non-subsidi. Misalnya, sepeda motor dan angkutan umum tidak mengalami kenaikan harga BBM bersubsidi. Kemudian untuk mobil di atas 2005 harus memakai BBM non-subsidi. Tuntutan berikutnya, mereka juga mendesak Khofifah agar merevisi penetapan upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/783/KPTS/013/2021 tanggal 20 November 2021. Jazuli menyebut demo hari ini akan diikuti sekitar 20.000 massa buruh dari berbagai daerah di Jatim dari kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Kemudian Kabupaten Kota Pasuruan, Malang Raya, Kabupaten Tuban, Kabupaten atau Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, hingga Kabupaten Banyuwangi. Masa aksi berangkat dari daerah masing-masing, kemudian bertemu di titik kumpul utama di Mall Cito atau Bundaran Waru sekitar pukul 11.00 WIB, untuk kemudian bergerak bersama menuju kantor Gubernur Provinsi Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya. Sebagai informasi, demo menolak kenaikan harga BBM diketahui terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir dari wilayah barat hingga timur. Beberapa kota yang terjadi demo tolak kenaikan BBM secara maraton itu antara lain Banda Aceh, Medan, Samarinda, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Mataram, Makassar, hingga Gorontalo. Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Rabu 3 September pukul 13.30 WIB. Geduduk kawasan Monas buruh kembali suarakan penolakan kenaikan harga BBM. Massa buruh kembali menyuarakan keberatan terhadap kenaikan harga BBM di Bundaran Kota Jakarta, Senin 12 September 2022. Ratusan massa buruh itu terpantau berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Mereka tampak datang ke sekitaran kawasan Monas sejak pukul 11.00 WIB menggunakan puluhan bus berukuran besar dengan menggunakan atribut serba biru. Mereka juga membawa berbagai media penyampaian aksi seperti spanduk, poster, hingga keranda mayat. Awalnya mereka berjalan ke Balai Kota Jakarta dan lalu sampai ke Bundaran Arjuna Wijaya sekitar pukul 12.00 WIB. Di lokasi tampak juga petugas keamanan berjaga. Hingga saat ini aksi buruh ini masih berjalan tertib dan kondusif, bahkan beberapa massa buruh terlihat beristirahat. Polda Metro Jaya sebelumnya menyatakan sebanyak 6.142 personil gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga di sejumlah titik di Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan aksi demonstrasi bakal berlangsung di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya hingga depan gedung DPR MPR RI. Berdasarkan data yang dicatat kepolisian, kata Zulpan, terdapat sedikitnya 2.090 orang yang akan mengikuti aksi demonstrasi di dua lokasi tersebut. Diinformasikan aksi demonstrasi hari ini selain dari massa buruh juga akan diikuti oleh mahasiswa dan kelompok persaudaraan alumni PA212. Namun hingga saat ini di kawasan Monas belum terlihat kedua kelompok massa tersebut.
Di sekitar lokasi, kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas terkait aksi demonstrasi yakni arus lalu lintas dari Bundaran HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan. Kemudian arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan menuju Jalan Perwira. Namun Polda Metro menyebut untuk pengalihan ke arus lalu lintas. Namun Polda Metro menyebut untuk mengalihkan